Selamat datang semuanya ke acara webinar untuk topiknya kesehatan mental. Kita juga punya narasumber yang luar biasa yang sangat tepat dengan topik ini, yaitu judulnya adalah "Abis lulus kuliah malah kena mental, gimana ngatasinnya?" Dan acara ini, webinar ini adalah kegiatan perdana dari Forum Milenial Maju. Silakan Joyce. Ya, Mbak Ira, terima kasih banyak ya, energinya sangat positif juga untuk teman-teman dari Maju ya. Ini saya sendiri bergetar sekali mendengarnya ya, bahwa mulia sekali gerakan ini dibuat. Saya sangat berterima kasih, merasa sangat terhormat untuk membawakan sesi perdana. Jadi sesi perdana oleh Perdana Yanti. Nah, lulus kuliah malah kena mental ya. Lulus kuliah di masa pandemi pula ya, yang wisudanya juga virtual waktu itu pasti secara mental juga teman-teman pasti membandingkan ya, udah siap-siap tuh kebaya paling bagus, jas paling bagus untuk bisa wisuda, tapi semua jadi luluh lantak semua harapan karena wisudanya hanya bisa virtual. Dipindahkan pitanya di toga itu secara simbolis aja oleh orang tua yang menemani di samping kanan kiri itu, yang kalau tempat kuliahnya satu kota sama orang tua ya, tapi kalau yang beda kota itu lebih, kata orang Jawa, ngenes gitu rasanya. Setiap orang dari suku apapun itu, orang Indonesia maupun orang luar negeri, itu memang sewajarnya dalam perkembangan dirinya memiliki significant others. Significant others ini adalah orang-orang yang memiliki pengaruh sangat signifikan atau impactful, atau memiliki pengaruh yang mendalam, yang memacu satu kontribusi yang signifikan untuk diambilnya sebuah keputusan hidup. Jadi intinya orang yang menginspirasi, orang yang membuat kita nyaman, dan yang satu lagi, significant others ini ditandai dengan orang yang tidak pernah mengevaluasi atau menjatuhkan judgement semena-mena. Gitu. Nah, ketika kena mental, yang jadi permasalahan adalah mereka yang ekstrovert itu akan ketika sudah nggak bisa nahan lagi, bisa jadi dia akan histeris ya dengan beberapa reaksi emosinya. Terus kemudian ketika sudah mulai ada relaksasi, restoran-restoran sudah boleh makan di tempat, boleh dine in, tidak harus take away. Seperti itu, ekstrovert ini akan euforia. Nah, euforia, histeria itu dua reaksi yang berlebihan. Nah, kita tahu tidak cuma di masalah fenomena psikologis ya, tapi di segala hal, kalau judulnya udah berlebihan, itu tidak baik. Begitupun yang introvert gitu. Berlebihan menyendirinya juga tidak baik, akhirnya bisa depresi. Ekstrimnya lagi ketika udah depresi, ujung-ujungnya bisa membuat keputusan-keputusan hidup yang fatal. Seperti contohnya ya kasus-kasus bunuh diri ya. Pertama adalah ketika ada image bahwa si fresh graduate ini, si calon karyawan ini itu tidak kupu-kupu. Kupu-kupu tuh kuliah pulang. Jadi kegiatannya banyak gitu ya. Kegiatan di organisasinya itu terekspos dengan ikut kepanitiaan ini gitu ya. Apalagi kalau tidak cuma ikut dalam kepanitiaan, tapi dia juga aktivis di Badan Perwakilan Mahasiswa, terus kemudian dia juga aktivis di lingkungan perumahannya dia dan sebagainya, lingkungan gereja dan seterusnya. Biasanya yang seperti itu, jadi tidak cuma mencantumkan histori edukasinya, histori akademisnya, tapi juga ada prestasi-prestasi secara organisasi. Itu yang pertama yang menarik. Namun tidak semua orang, tidak semua lulusan fresh graduate itu memiliki track record yang seperti itu, bukan? Nah, oleh karena itu, apalagi kalau teman-teman yang introvert, itu susah untuk masuk dalam organisasi, apalagi menjadi pengurus gitu ya. Tidak apa-apa, tapi mestinya ada kompensasinya, yaitu ikut magang. Program magang biasanya rata-rata memang diwajibkan ya di beberapa perguruan tinggi atau sekolah menengah kejuruan maupun sekolah menengah umum. Biasanya ada program magang tuh. Nah, di CV ditampilkanlah itu gitu. Waktu itu magang mengerjakan apa, reportnya ke siapa, lalu tugas-tugas apa saja yang dilakukan selama magang. Itu akan menjadi nilai tambah juga. Seperti itu. Nah, lalu kalau udah habis lulus, udah ngelamar ke banyak channel gitu ya, kebanyakan rata-rata secara online ya, pengiriman berkas lamarannya, itu mestinya berapa lama ya? Ini pandemi harus
diperlakukan sebagai siklus yang sangat anomali ya Mbak. Nah, Joyce, Ya, saya interupsi di situ. Kan silakan. Joyce tadi bilang 3 sampai 6 bulan 6 ya. bulan. Iya, Mbak. Itu tuh bukan itu padahal periode normal. Kalau Ya, periode seperti pandemi sekarang, itu artinya kita bisa prolong atau lebih panjang iya, lagi sampai berapa? betul. 6 bulan sampai 1 tahun bahkan? Sampai 1 tahun, Mbak. Sabarlah sampai maksimal 1 tahun. Satu kebiasaan yang barangkali tidak disadari ya. Ketika kita sedang fokus untuk mencari pekerjaan, badan kita tuh tetap harus energik gitu. Jadi jangan cuma setiap bangun pagi fokusnya lamar lagi lah ke sini, lamar lagi lah ke sini gitu. Iya oke, itu menu utama. Tapi appetizer dan dessertnya itu kita mesti jaga. Appetizernya apa? Bangun tuh gerak dulu. Berdoa itu pun gerakan ya. Jadi badan kita ini menuntut untuk digerakkan. Agar apa? Agar hormon-hormon yang membuat kita itu bersemangat, hidup kita happy, itu juga teraktivasi gitu. Maka ketika banyak orang yang justru memiliki kebiasaan sehat ketika masa pandemi ya Mbak Ira ya, keluar, berjemur, olahraga, itu kan ketika itu dibangun menjadi satu kebiasaan, ternyata itu menyeimbangkan situasi mental kita yang sedang terancam terpuruk, berhubung nunggunya kelamaan saking udah gerah gitu. Jadi pastikan badan kita tuh bergerak. Desain tubuh kita itu memang oleh Sang Pencipta itu dirancang agar kita itu bergerak gitu. Ketika geraknya kita batasi dengan kegiatan-kegiatan berupa menyesali diri sendiri. Ada yang loh yang sampai bilang sama saya pada satu sesi konseling tuh bilang gini, kalau kayak gini saya ingin kembali ke masa SMA Kak. Loh kok kembali ke masa SMA? Iya soalnya di situ papa lagi nyuruh aku masuk ekonomi padahal aku nggak suka. Lah emang ada mesin waktu untuk kembali ke SMA untuk komplain sama papa. Jadi jadilah realistis. Sekarang sudah diambil, keputusan sudah diambil dan dia sedang menunggu pekerjaan yang baru, ya sudah deal with it gitu. Nah, caranya supaya kita tetap bisa menjadi realistis itu mesti seimbang. Aktivitas fisik, aktivitas psikis, aktivitas kognitif. Kognitif itu yang mikir, ngelamar kemana lagi ya, ngelamar kemana lagi ya. Itu kan aktivitas di kognisi. Sekarang pertanyaannya dari kata kunci yang Mbak Ira sampaikan sih. Kreativitas itu diciptakan atau ditimbulkan? Pertanyaannya itu. Ternyata riset membuktikan kreativitas itu diciptakan. Diciptakan artinya sudah bawaan gitu ya. Ada orang yang memang biasanya kalau nulis kidal gitu, itu biasanya orang-orang kreatif ya. Kalau tulisnya pakai tangan kiri karena yang kuat otak kanan gitu ya. Diciptakan, tapi sekaligus juga bisa dipelajari gitu. Jadi jangan emang gue terakhir nggak kreatif. Enggak kok, kreativitas juga bisa dilatih. Jadi nature or nurture gitu ya. Dua-duanya kreativitas itu diciptakan iya, bawaan gitu ya. Namun juga bisa dilatih atau kita belajar untuk menjadi kreatif ya. Jadi yang kalau di sini yang diambil adalah kata kunci kreativitas, artinya media sosial itu pun tidak melulu media kita untuk melihat rumput tetangga yang lebih hijau, namun juga kita membuka semakin banyak wawasan bahwa khususnya di masa pandemi, justru banyak event-event atau sesi-sesi yang tidak berbayar yang dilakukan oleh para tokoh atau orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap tetap berkembangnya ilmu pengetahuan walaupun terbatas karena adanya pandemi. Ya kan? Ada webinar apa, lalu ada sesi seminar judulnya apa. Ikuti sesi-sesi itu. Ketika mulai muncul kambing hitam, kambing abu-abu, kambing hijau dan sebagainya, itu namanya mental block. Ya. Dan sayangnya riset juga membuktikan bahwa setiap kita bangun itu terjadi mekanisme yang namanya automatic negative thoughts. Jadi yang muncul pertama kali itu yang negatif duluan. Itu memang riset membuktikan seperti itu. Namun manusia juga memiliki satu pemikiran yang sungguh brilian dan dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa untuk mengubah si automatic negative thoughts ini menjadi positive negative thoughts. Sebelum ke sana juga perlu realistic thoughts. Realistic thoughts ini tidak selalu negatif, tidak selalu positif, bisa juga negatif. Tapi let's make the most of it. Kita bisa lakukan apa ya? Kita bisa lakukan apa ya gitu. Karena satu kata kunci, ketika kita bukan bagian dari solusi, pasti kita bagian dari masalah, pasti itu.
Baik, terima kasih Kak Joyce. Ini bukan cuma berguna buat Gen Z dan milenial yang lagi cari kerja nih gitu ya, juga buat semua orang yang stres ngadepin pandemi dan juga udah mulai punya negatif thought ke diri sendiri terhadap apa yang sudah dicapai selama ini, kemudian juga apa yang mesti dikerjakan untuk berkembang karena ada banyak keterbatasan. Sekali lagi terima kasih ya Joyce sudah bergabung. Terima kasih banyak. Dana, appreciate sekali.